kita bersama-sama silaturahmi dengan para guru ngaji. Guru ngaji adalah guru yang keberadaannya semenjak Republik Indonesia merdeka. Mereka selalu ada di garda depan untuk menjaga akhlak dari anak-anak kita, termasuk bagaimana menerapkan keberagaman di tanah air sebagai teman. Di sela-sela silaturahmi kita, tentu kita tidak boleh lupa terhadap bagaimana keseimbangan alam. Kita punya banyak sungai-sungai yang zaman dulu masih kecil, zaman saya masih kecil itu juga cari sungai, ada cari ikan di sungai. Namun tentu perkembangan seperti sekarang banyak ikan-ikan yang di sungai-sungai ini berkurang. Maka tadi secara simbolis bagian dari bagaimana pemerintah Kabupaten Jember juga ikut serta dalam pemerintahan desa Sembolang dan kecamatan Silo untuk ikut serta menjaga keseimbangan alam dengan tadi kita menebar bibit-bibit ikan di sungai-sungai. Ikan lokal nih. Ikan lokal dengan harapan mudah-mudahan itu juga berkontribusi untuk menjaga keseimbangan alam terutama di sungai. Baik, kalau terkait dengan guru ngaji, mengenai insentif guru ngaji ini juga mulai dicairkan di tahun 2025. Karena kalau informasi sebelumnya ada sekitar 22.000. Nah, bagaimana dengan pendataannya, kemudian mekanismenya? Ya, tadi kita sampaikan juga pada guru ngaji bahwa yang pertama akan segera ada pendataan dan penyaluran tunjangan kepada para guru ngaji yang mungkin selama sebelumnya para guru ngaji tidak mendapatkan tiap tahun dan waktunya kadang akhir tahun dan pendataannya yang ruwet dan sampai akhir. Maka tadi saya sampaikan kepada jajaran BPD dan juga pada guru ngaji bahwa ke depan administrasi dibuat sesederhana mungkin, tidak punya aturan. Dan kedua, jangan terus pembagiannya sampai antri-antri panjang, sampai banyak yang mengeluh. Karena guru ngaji adalah guru yang wajib kita hormati, nanti bisa dipersingkat pembagiannya mungkin di kecamatan atau di kantor-kantor desa sehingga tidak ada antrian yang terlalu. Jadi nggak harus ke bank gitu ya? Tidak harus bank antri bareng, biar bank yang ke kantor-kantor desa maupun di kantor kecamatan. Dan sudah saya sampaikan kepada beberapa perbankan yang memang akan kami berhasil untuk menyalurkan insentif ngaji dan mereka semua bersedia untuk menyalurkan lewat kecamatan dan lewat desa. Kalau untuk persyaratan sendiri, apakah memang ada perbedaan? Secara garis besar tidak ada perbedaan, tapi tentu kita akan lebih mendata supaya betul-betul lebih presisi ya, lebih tepat. Guru ngaji yang akan kami berikan tunjangan itu adalah guru ngaji yang betul-betul dia mengajar, dan kemudian tadi juga ada guru ngaji yang berat terkait putranya yang hari ini diterima di perguruan tinggi. Dan tadi saya sampaikan kalau kriterianya memang guru ngaji dan yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pokja penerimaan beasiswa, maka kita pastikan juga memberikan beasiswa untuk dibiayai kuliah gratis. Dan kuliahnya itu bukan tiba-tiba hanya dibiayai setahun ya, tapi sampai lulus plus ditambah UKT, biaya hidup. Ya 500.000 itu ya? Ya, per bulan ya? Per bulan. Baik. Nah, kalau untuk guru ngaji sendiri, kemudian dari persyaratan tadi juga, kemudian dari segi anggaran juga sudah dianggarkan di tahun 2025. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Apakah memang bentuk insentif terus-menerus kah? Atau bagaimana nanti ke depan? Ya. Atau bentuk honor atau? Ya, kalau terkait teknis tentu ini kan masih masa tradisi, akan kami pelajari sebaik mungkin bentuknya. Kita akan bikin sebuah bentuk yang tidak menyulitkan para guru ngaji seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sekali lagi bahwa keinginan kita para guru ngaji ini betul-betul mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah Kabupaten Jember. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah ini hanya memperhatikan pendidikan formal saja, tapi pendidikan non formal, pendidikan di madrasah, di musola-musola yang itu keberadaannya juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat Jember, terutama terkait masalah pendidikan karakter dan akhlak. Terus kita kesannya adalah bahkan soal bentuknya apa, teknisnya apa, kita akan cari yang terbaik. Jadi kalau sekarang mungkin nanti dalam penyalurannya ditemukan ada hal-hal yang ada kekurangan, maka ke depan tentu akan kami. Apakah ini nanti juga akan melekat ke Kesra lagi atau mungkin ke Dinas Pendidikan? Untuk di tahun 2025, karena APBD ini adalah sudah dirancang, dibahas
dibahas oleh pemerintah lama, kami hanya menyesuaikan di anggaran dan di bentuknya saja lewat efisiensi kemarin, maka tentu kita harus mengikuti yang sudah ditetapkan. Baru ketika 2026, kalau memang ini dirasa memang itu untuk lebih cocoknya dinas pendidikan, kita akan pastikan di 2026. Oke, kalau untuk nilai sendiri ke depan, karena kan sementara ini untuk nilainya adalah 1.500.000 per orang gitu. Apakah nanti juga memungkinkan bisa naik? Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Ruang fiskal kita bagaimana, kita akan sesuaikan dengan yang jelas bahwa sekarang guru ngaji setelah insentif mungkin kelihatannya tidak nambah, tapi plus kami berikan beasiswa untuk beberapa guru. Dan itu jumlahnya saya pikir lebih besar dibanding insentif guru ngaji. Terima kasih. Baik, terima kasih.